Apa urusanmu dengan kami, Kisanak? Kami tidak pernah punya urusan dengan kamu. Sekarang kita bikin urusan. Iya. Lebih baik kita tinggalkan dia. Kalau tidak mau dikatakan... Pendekar bertopeng itu benar-benar luar biasa. Ilmuku sama sekali tidak nempel. Halo pemirsa, jumpa lagi di channel Kalagondang 76. Kita lanjutkan kembali dalam pembahasan alur cerita film Angling Dharma yang telah memasuki episode 16. Kisah diceritakan yang pada saat itu para pendekar tua Dedengkot Rimba Persilatan telah dilibas oleh pendekar bertopeng yang tak lain adalah Empu Mahasura. Kini mereka semua pun tidak terima atas kekalahannya tersebut dapat dengan mudahnya dikalahkan oleh satu orang begitu saja. Hingga pada akhirnya mereka bertiga pun memutuskan untuk meminta bantuan kepada Dedengkot Persilatan yang lebih sakti dari mereka bertiga yaitu Nyai Durgandini pendekar tua dari Rawa Bangkai. Rencana mereka juga akan mengajak Durgandini tersebut untuk bergabung menjadi pendekar bayaran utusan Giriwara dalam pemberontakan di kerajaan Kalinggapura. Saya ingat, ada seorang pendekar wanita yang memiliki ilmu semacam itu, tapi sayang wataknya busuk. Itu kenapa dia tidak pernah punya kawan? Yang Andika maksud, Nyai Durgandini? Ya. Akhirnya kini mereka bertiga pun pergi ke Rawa Bangkai guna menemui Nyai Durgandini untuk menyambanginya langsung di kediamannya. Dengan maksud dan tujuan mereka akan mengajaknya untuk bergabung sebagai pendekar bayaran dalam tugas Giriwara melakukan pemberontakan di Kalinggapura. Di saat itu di kediaman Durgandini Nilasaroya yang pada saat itu tengah melihat kedatangan tiga pendekar tua itu lantas langsung memberitahu kepada Nyai Durgandini. Setelahnya mereka bertiga pun langsung disambar oleh Nyai Durgandini dan akhirnya mereka menyampaikan maksud dan tujuannya untuk mengajak Durgandini bergabung sebagai pendekar bayaran. Kami ada keperluan sedikit dengan Nyai. Awalnya Durgandini tidak mau membantu tujuan si Giriwara tersebut. Bagi Durgandini para petinggi kerajaan suka ingkar janji dengan apa yang telah dikatakannya. Akan tetapi Citra Genjik pun terus meyakinkan Durgandini dengan iming-iming upah besar dan jabatan akan diberikan ketika berhasil memberontak merebut kembali tahta di Kalinggapura. Karena mereka semua akan menerima uang muka di awal untuk benar-benar yakin kepada Giriwara. Akhirnya kesepakatan pun disetujui antara Nyai Durgandini dengan ketiga pendekar tersebut. Selain itu masih ada pendekar lain yang akan diajak yakni Ki Paronwaja dari Gunung Kencana yang terkenal sebagai pendekar si Raja Racun. Yang tergiur oleh jabatan, pangkat, handil. Tapi kalau saya lebih memilih emas dan permata. Di sisi lain, kita diperlihatkan dengan Lokahita yang masih setia mengasuh Sudawirat. Dikala itu mereka sedang terlunta-lunta karena semenjak hilangnya biungnya Sudawirat yaitu Nilasaroya yang telah dilibas Angling Dharma waktu Saroya menguasai Halimun Petak. Lokahita dan Sudawirat pun tidak tahu lagi harus kemana, hingga ia memutuskan untuk pergi ke Kalinggapura. Dan tiba di sebuah desa kawasan Kalinggapura, di saat itulah Pangeran Danurweda sedang berkeliling melihat-lihat pedesaannya. Sontak Lokahita yang melihat Pangeran Danurweda pun langsung mengejarnya sambil berteriak memanggilnya. Akan tetapi di saat itu, sang pangeran pun tidak mendengar panggilan Lokahita tersebut karena ia dihadang oleh para prajurit kerajaan. Seketika itu, Lokahita pun tetap memaksa ingin bertemu Pangeran Danurweda hingga perkelahian pun terjadi di sana. Sambil berbicara kepada Sudawirat, Lokahita pun mencari akal untuk bisa masuk ke Kalinggapura. Hingga akhirnya Sudawirat pun memukul Lokahita dan berpura-pura pingsan supaya ia ditangkap para prajurit tersebut.
Pada akhirnya Lokahita dan Sudawirat itu pun dihadapkan kepada Pangeran Danurweda. Hingga pangeran pun sontak terkejut bahwa seseorang yang ditangkap itu ternyata ia mengenalinya. Danurweda yang pernah tinggal di Halimun Petak dan sudah akrab dengan Lokahita dikala ia pernah meminta bantuan kepada Saroya waktu itu. Lalu pangeran pun mengutus prajurit itu untuk segera melepaskan mereka berdua, hingga pangeran pun memberikan tempat tinggal untuk mereka di sana sebagai tamu negara. Perlakukan mereka seperti tamu negara. Sudawirat, silakan. Ternyata hanya kesalahan dari prajurit kami. Kalau boleh saya tahu, sebetulnya ada keperluan apa kalian kemari? Saya mau mencari biung saya, Pangeran. Iya, sejak Guru Nila Saroya dibawa pergi orang, dan Pangeran meninggalkan Halimun Petak, Padepokan diserang lagi oleh 2 orang sakti. Kidar Pasyurah dan semua murid berhasil dikalahkan. Hingga terpaksa, saya mengajak Sudawirat lari. Sampai sekarang, kami benar-benar terluntah-luntah. Kami mencari guru kemana-mana, hingga akhirnya sampai kemari. Ya sudah, kalau begitu, sekarang kalian boleh istirahat. Nanti kita bicarakan kembali soal ibu kamu. Sementara itu, di perguruan Gunung Kencana Ki Paronwaja bersama Padmasari, Aditya dan Kalyana Tantri sedang makan bersama. Tiba-tiba mereka pun dikejutkan dengan tamu tidak diundang yaitu 4 pendekar tua dedengkot persilatan. Yang sebelumnya sudah memiliki kesepakatan bersama untuk bergabung menjadi pendekar bayaran Giriwara. Lalu Paronwaja pun langsung menyambut mereka semua dengan hangat. Hingga ia pun juga sedikit menyindir Nyai Durgandini atas keberadaannya selama ini yang hampir tidak pernah muncul ke permukaan. Di saat itulah ia pun sangat marah oleh sindiran Paronwaja yang dianggap takut oleh Empu Mahasura dan Dewi Sintawati. Hingga pertarungan sengit pun terjadi di antara mereka berdua. Bukan karena Nyai takut dikejar-kejar oleh Mahasura dan Sintawati. Karena Nyai telah berhasil memelet Pangeran Suryapati. Sehingga Nyai berhasil mempelajari ilmu Dasandriya dari guru utamanya. Tutup mulutmu, Paronwaja! Iya! Biarkan saja mereka. Dan di saat Ki Paronwaja akan mengeluarkan ajian pamungkasnya, para pendekar tua itu pun sontak langsung menghentikan pertarungan mereka supaya tidak ada korban di antara mereka berdua. Lalu para pendekar tua itu pun memberitahukan ke Paronwaja, maksud dan tujuannya mendatangi padepokannya. Bahwa mereka ingin mengajak Paronwaja untuk bergabung bersama menjadi pendekar bayaran Giriwara dalam rangka menyerang Kalinggapura. Kalau Angling Dharma terlibat, saya yakin banyak pendekar Linuwi yang akan membantunya. Paling tidak gurunya pasti akan muncul. Kita tidak bisa meremehkan Mahasura tanpa mengecilkan kehebatanmu, Nyai. Tidak lama lagi, muridku Nila Saroya akan kembali sehat. Dan dia pun sangat menguasai hampir seluruh ilmu Mahasura. Karena dia berhasil mencuri kitab pusaka Padepokan Sugalu. Ketika mereka semua sedang fokus berbincang-bincang dengan tiba-tiba berhembuslah angin yang sangat kencang. Dan ternyata hal itu adalah ulah Gendrayana bersama Ganggadara penguasa dari Pulau Kura-Kura. Pada akhirnya mereka berdua pun juga ditawari untuk bergabung menjadi pendekar bayaran Giriwara, dan akhirnya Gendrayana pun ikut bergabung dengan para dedengkot persilatan itu. Sedangkan Ganggadara ingin berada di Gunung Kencana terlebih dahulu karena ia ingin melepas rindu dengan muridnya yaitu Aditya. Lebih baik kamu ikut bersama kami, Gendrayana. Itu lebih bagus. Sampean menyusul bersama Ki Paron, Ganggadara. Iya, aku masih kangen pada muridku. Baik, sampai ketemu Ki Paron. Hiap! Dan ketika kepergian para pendekar dedengkot persilatan itu, pria mitra yang dalam perjalanan panjangnya kini ia pun telah sampai di perguruan Gunung Kencana. Paronwaja pun sontak langsung terkejut bertemu dengan pemuda tersebut yang menyebut namanya pria mitra anak Kalawardana. Hingga pada akhirnya penantian Padmasari yang ditunggu-tunggu atas perjodohan kedua orang tuanya tersebut, akhirnya pria mitra pun telah berada di hadapannya. Pria mitra pun lantas juga menjelaskan ayahnya Kalawardana yang telah dibantai oleh pendekar Durjana Sudamani. Apakah kamu masih mencintai pria mitra Padmasari? Sebaiknya untuk sementara, kamu tinggal di sini, pria mitra.
sampai aku pulang dari pertemuan di Pakuwon Gondorukem. Terima kasih, Paman. Dan di malam itu, masih di padepokan Gunung Kencana Ganggadara pun berbincang-bincang bersama Aditya muridnya. Dikala itu Aditya menyarankan gurunya tersebut untuk tidak terlibat dalam urusan para pendekar dedengkot persilatan tersebut. Akan tetapi Ganggadara pun masih bimbang dan bingung, jika tidak bergabung dengan mereka dirinya akan merasa dikucilkan oleh teman-temannya itu. Saya mendengar pembicaraan guru dan para paman guru, bahwa kemungkinan akan berhadapan dengan Empu Mahasura dan Prabu Anglingdarma. Itu yang sedang mengganggu pikiran saya. Dan terus terang, saya sendiri belum kenal siapa Giriwara. Dan apa alasannya memerangi Adipati Prabakara dari Karangtal. Sementara yang mau diserbu, negeri Kalinggapura. Saya tidak bermaksud mempengaruhi guru, tapi yang saya dengar dari Galuh Parwati, bahwa Prabu Anglingdarma seorang prabu yang adil dan bijaksana. Maksudmu? Seorang raja yang bijak, tidak mungkin akan membela siapapun yang bejat dan salah. Guru sendiri pernah mengatakan, kalau orang baik selalu berkumpul dengan orang baik. Begitu juga sebaliknya, Guru. Iya, tapi saya tidak mau dikucilkan teman-teman saya, Aditya. Apalagi saya sudah menyanggupi untuk ikut bergabung dengan mereka. Sementara itu, di sisi lain kini para pendekar tua itu telah sampai di Pakuwon Gondorukem markas Giriwara. Mereka semua sedang membicarakan rencana Giriwara itu dalam rangka merebut kembali tahta di Kalinggapura. Dan para pendekar bayaran tersebut dengan penuh semangat telah siap untuk menjalankan tugasnya. Akan tetapi Giriwara di saat itu pun masih belum siap, karena masih tahap mengumpulkan para pasukan prajuritnya yang masih dianggap kurang banyak. Kalau hanya kami yang bertindak, maka gerakan kami tidak lebih hanya seperti kawanan rampok. Itu benar-benar sangat merendahkan martabat kami. Saya juga sangat keberatan, Tuan Mahamenteri. Bagaimanapun juga, harus ada pasukan. Kalau Tuan memang belum siap, kami semua siap menunggunya sampai benar-benar siap. Kami tidak mau dijadikan tumbal. Ya, Nyai? Bagaimana? Iya, tentu Ki, tentu. Kalau begitu, penyerangan ditangguhkan. Sampai pasukanku siap. Dalam 3 bulan, kami akan mempersiapkan paling tidak 500 prajurit. Dan rencana itu pun telah disepakati oleh semua pendekar dedengkot persilatan itu, sembari menunggu terkumpulnya para prajurit Giriwara pun memberikan uang yang lumayan banyak. Untuk meyakinkan mereka semua bahwa tujuannya ia menyerang ke Kalinggapura tidak main-main. Setelah pertemuan di Pakuwon Gondorukem itu, kini Durgandini kembali ke kediamannya di Rawa Bangkai. Melihat perkembangan muridnya Nila Saroya yang kini sedang dalam masa pemulihan ilmu dan jurus-jurusnya. Saroya pun nampak bersemangat sekali dalam mengembalikan ilmu yang telah dipelajarinya serta ajian dasendrianya pun sudah bisa dikendalikan lagi. Kamu sudah benar-benar pulih, Saroya. Terima kasih, Nyai. Saat yang baik untuk membalas kekalahanmu. Tampaknya sudah hampir tiba. Maksud guru? Kami akan menyerang Kalinggapura. Apa hubungannya dengan musuh saya Anglingdarma? Kalau Kalinggapura diserang, maka Anglingdarma bisa dipastikan akan membela negeri itu. Karena dua negeri itu katanya bersahabat. Sin berganti kepada Aji Santa yang dikala itu yang melakukan perjalanannya dari padepokan Sugalo. Kini ia pun telah sampai di perguruan Gunung Kencana. Aji Santa pun langsung dihadapkan dengan Kalyana Tantri yang telah berada di sana. Aditya dan Kalyana Tantri pun langsung menemui laki-laki yang berdiri di depan perguruan tersebut. Lalu Aji Santa pun menyampaikan bahwa dirinya sedang mencari anaknya yang bernama Kalyana Tantri atas informasi yang diberikan dari Suliwa. Hingga suasana haru pun terjadi di perguruan itu setelah sekian lama Kalyana Tantri mencari ayahnya, kini akhirnya telah berada di dekapannya. Dan episode ini pun ditutup dengan mereka yang saling melepas rindu di sana, yang telah lama tidak bertemu. Terima kasih sudah menonton alur cerita film ini, kita sambung lagi di kisah berikutnya.